Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim. Sudah bunyi. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah wa ridatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita fokuskan dulu supaya bisa ngaji dengan tertib, dengan tenang. Karena kalau misalkan ngajinya itu dalam keadaan tidak tertib, itu repot nanti. Ngomong gak ada gunanya nanti. Sudah, yang di dalam sudah bisa fokus semuanya ya? Ibu-ibu yang di luar sudah bisa fokus semuanya? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sujud. Sujud itu macamnya banyak. Selain sujud yang ada di dalam sholat, ada macam-macam sujud yang lainnya. Di antaranya adalah sujud sahwi. Sujud apa, Pak? Sahwi. Biar semangat, biar fokus. Bu, sujud apa, Bu? Sahwi. Apakah sujud sahwi itu? Secara bahasa, kata sahwi ini artinya lupa. Makanya kalau ada kata sujud sahwi, itu adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam di akhir sholat karena melakukan sebab-sebab tertentu. Misalkan lupa jumlah rokaat, ini 2 apa 3, maka nanti di akhir sebelum salam, setelah tasyahud, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Dan hukum dari sujud sahwi itu sendiri adalah sunnah. Contoh, misalkan ada orang nyampe di rokaat kedua, seharusnya dia duduk tasyahud awal, ternyata dia berdiri, lanjut ke rokaat ketiga. Makmum sudah negur, subhanallah, tapi kondisi imam itu sudah tegak. Pertanyaannya adalah, apakah imam duduk? Halo? Duduk atau tetap berdiri? Tetap berdiri. Kenapa? Sudah masuk ke rukun berikutnya, yaitu berdiri di rokaat ketiga. Bagaimana dengan tasyahud awalnya? Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi lewati saja. Kalau malah imamnya duduk, malah justru itu membatalkan sholat. Kecuali saat berdiri itu tidak sampai tegak, masih ancang-ancang mau berdiri, ya, setengah berdiri, ternyata makmumnya mengucapkan subhanallah, maka imam boleh duduk. Sampai di sini bisa difahami? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang dianjurkan untuk sujud sahwi itu tidak semua yang lupa dikerjakan kemudian sujud sahwi. Yang menyebabkan kita dianjurkan sujud sahwi itu kalau kita meninggalkan sunnah aba'ad. Sunnah apa? Sunnah aba'ad ini kalau misalkan kita meninggalkan, dianjurkan sujud sahwi. Contohnya apa? 1. Tasyahud awal. Ini termasuk sunnah aba'ad. Kalau lupa, maka nanti sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Contoh lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh.
Kalau seandainya lupa tidak melakukan kunut subuh, maka sebelum salam, setelah membaca tasyahud, dianjurkan sujud sahwi. Ustadz, ini sudah lupa kunut, lupa juga sujud sahwinya. Pertanyaannya adalah, apakah sholatnya sah? Sah. Kenapa? Sujud sahwi itu sendiri hukumnya adalah sunnah. Sampai di sini bisa dipahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu salah satu contoh sebab-sebab yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi. Tapi masih banyak sebab-sebab yang lain. Apa saja? Kita urut satu persatu. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu sunnah abaat. Contohnya tadi, kunut dan tasyahud awal. Dalam hadis disebutkan, idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis. Jika salah seorang di antara kalian bangkit dari 2 rakaat dan belum berdiri dengan sempurna, maka hendaklah dia duduk. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau belum sempurna, ya, masih separuh, terus diingatkan subhanallah, maka duduk. Fa idza istatamma qa'iman fala yajlis. Namun jika ia telah berdiri dengan sempurna, meskipun diingatkan sampai 1000 kali, maka tidak boleh duduk. Tapi nanti di akhir sebelum salam, wa yasjudu sajadatais sahwi, diganti dengan sujud yang namanya sujud sahwi. Sampai di sini bisa difahami? Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang apabila dilakukan secara sengaja batal sholat kita. Contohnya apa? Berbicara itu membatalkan sholat, tapi kita nggak sengaja. Nah, nanti dianjurkan sujud sahwi. Menambah rokaat kalau kita lakukan secara sengaja, harusnya 4, kita sholat 5 rokaat, batal. Tapi karena kita lupa, maka nanti dianjurkan sujud sahwi. Itu yang kedua. Dikatakan dalam hadis, innahu law hadatsa fis sholati syai'un ambatukum bihi. Sesungguhnya jika terjadi sesuatu pada solat, niscaya kalian aku beritakan. Walakin innama ana basyarun ansa kama tansawna. Akan tetapi aku hanyalah seorang manusia, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Jadi Nabi itu ya manusia. Bashar la kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Ibarat apa ya? Kalau di antara batu-batu itu batu permata. Ya, kalau Abah Ipin misalkan batu kerikil misalnya ya, Pak Edi kerikil ya, Pak Adi kerikil, Pak Freddy batu gio. Nabi itu beda, spesial batunya, batu permata. Jadi beda, ya meskipun sama-sama batu, tapi spesial. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kata Nabi, jika aku lupa maka ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawab. Jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya, maka hendaklah ia berusaha mencari mana yang benar. Falyatim alaihi summa liyasjud sajadatain. Lalu menyempurnakan, setelah itu hendaklah dia sujud 2 kali. Kalau misalkan kita sholat duhur, kita lupa ini 3 atau 4, maka dalam hitungan kita yang kita pilih adalah hitungan berapa? Yang ketiga. Meskipun ternyata itu yang keempat, sehingga kita sholatnya jadi berapa? 5. Tidak membatalkan. Kenapa? Lupa. Tapi nanti di akhir dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga adalah memindah rukun qauli atau ucapan di selain tempatnya. Harusnya membaca Al-Fatihah itu ketika berdiri, ternyata gak sadar ketika ruku, Allahu Akbar, ruku Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Rukun qauli harusnya berdiri, dibacanya saat ruku. Nah, ini juga dianjurkan untuk sujud sahwi. Kadang-kadang pernah loh bangun mau tasyahud akhir, saya sendiri kadang-kadang pernah lupa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin.
Kok enggak ono asyhadu an la ilaha illallah wal maghdubi alaihim waladdallin. Salah. Diulangi. Tapi nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang keempat, melakukan sebuah rukun fi'li atau gerakan yang ada indikasi menambah rukun. Contoh, apabila seorang ragu dalam bilangan rakaat seperti yang saya contohkan, nambah, tapi nggak masalah. Ya, namanya manusia, ya tetap pasti ada lupa. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah lupa. Loh, berarti Rasulullah pelupa. Itu supaya apa? Menjadi contoh buat kita, pelajaran buat kita. Kalau seandainya terjadi sholat yang seperti ini, seperti apa yang harus kita lakukan? Itu contoh juga. Memang sengaja Allah yang membuat Rasulullah lupa. Dan yang menjadi catatan, sujud sahwi itu tetap sunnah dilakukan 1 kali. Maksudnya 2 kali sujud. Meskipun kita melakukan beberapa hal penyebab sujud sahwi di dalamnya berkali-kali. Lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Ketika rakaat kedua memindah surat Al-Fatihah di ruko. Ustaz, ini lali kabeh. Apakah sujud sahwinya harus diulangi berkali-kali juga? Tidak, cukup sujud sahwinya 1 kali. Maksudnya sujud sahwi 1 kali tetap 2 sujudan. Ya, bukan berarti menjadi berlipat-lipat. Faham sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan prakteknya adalah bacaannya itu bersama-sama. Bacaan sujud sahwi gimana? Subhana man la yanamu wa la yashu. 1, 2, 3. Subhana man la yanamu wa la yashu. 1, 2, 3. Coba bapak-bapaknya tok, ibu-ibunya nggak usah. 1, 2, 3. Oke, bapak-bapaknya di stop biar fokus. Ini cara mengembalikan fokus ini. Ibu-ibunya tok, yang keras bu. Bacaan sujud sahwi 1, 2, 3. Oke, ada suara. Baca tak Mulyadi? Baca tapi nggak kedengaran ya. Sekali lagi bu, yang semangat. 1, 2, 3. Itu ngegosip atau baca? Baca. Ya, insya Allah. Oke, yang di sini yang hafal angkat tangan. Ada yang hafal sujud sahwi, bacaan sujud sahwi? Yang hafal dapat hadiah. Kamu wis tuwek, sing kecil. Yang SD yang hafal bacaan sujud sahwi dapat hadiah. Siapa yang SD di sini? Ada? Yang masih bertahan di sini, ha? Oke, yang di luar, kalau ada anak SD hafal bacaan sujud sahwi dapat hadiah dari Ustadz. Ada yang di luar? Ada yang hafal? Mana ini? Gak ada. Gak ada bacaan sujud sahwi yang hafal. Ada? Coba kita kasih contoh bersama-sama. Mungkin ada yang hafal. 1, 2, 3. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ada yang hafal? Gak ada. Ada? Cewek belakang. Kelas berapa? SD ya, suruh masuk. SD. SMP masuk, gak apa-apa. Sini Pak. Kasih mic. Nah, itu di luar situ berdiri gak apa-apa, kasih mic. Yang penting Ustadz ngelihat. Mana? Suruh berdiri di situ. Ustadznya nggak lihat. Suruh ke sini Fikri. Mana orangnya? Agak maju sedikit. Nggak kelihatan. Mana? Pojok. Dia suruh maju ke situ. Gak mau dah. Maju depan pintu, Mbak. Maju depan pintu. Gak kelihatan, mana orangnya? Di pojok.
Mana mic-nya? Ada mic. Mic yang satu lagi yang oh ya itu. Cek. 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 Sudah nyala ini. Cek. Halo. Oke, ulangi. Tadi nggak fokus. Oke, dengan Mbak siapa ini? Halo? Tina. Mbak Tina, oke. Tina. Mana orangnya ada? Lah? Mana orangnya? Oh ya nggak kelihatan. Di situ. Oke, Mbak Tina. Mbak Tina kelas berapa? Tina. Dina. Ustadz Budek. Hah? Adekmu? Oke, Mbak Dina. Betul, Dina. Mbak Dina, SMP kelas berapa? 8. Kelas 8. Oke, dibaca bacaan sujud sahwi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la yanamu wa la yasru. Betul? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kasihan. Oke, kita lanjut. Wes. Oke, kita lanjut, fokus lagi. Jadi, cara mengerjakan sujud sahwi itu adalah sebelum kita salam, setelah bacaan fil alamina innaka hamidum majid, baru kita sujud berapa kali? 2 kali. Sujud langsung subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Saat duduk boleh diem tidak membaca, boleh membaca Rabbighfirli warhamni bersama-sama, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada lagi kalau kita itu meninggalkan sunnah tapi nggak dianjurkan sujud sahwi, itu namanya sunnah hayat. Sunnah apa? Jadi ada 2, sunnah aba'ad, sunnah hayat. Kalau sunnah aba'ad dianjurkan sujud sahwi, kalau sunnah hayat tidak dianjurkan sujud sahwi. Contohnya ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, nggak baca, cuma bangun begitu saja, tidak dianjurkan sujud sahwi. Takbir intikal, saat pindah mau sujud Allahu Akbar, saat mau duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sunnah hayat. Membaca surat pendek, lupa nggak membaca, dianjurkan sujud sahwi atau tidak? Tidak. Jadi ada sunnah yang dianjurkan untuk sujud sahwi, namanya sunnah aba'ad. Ada lagi sunnah yang tidak dianjurkan sujud sahwi kalau kita lupa, kalau kita meninggalkannya, itu namanya sunnah hayat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu sudah di-share sama Ustadz Dedi di grup Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke, ada pertanyaan? Monggo silakan. Oke, Pak Freddy. Apakah kalau sudah salah kesunahannya jadi gugur?
kedua, beberapa orang kalau jamaah itu saya lihat setelah salam, zikir, terus doa, itu kok sujud itu ngapain berulang? Ya. Oke, yang pertama, apakah kalau lupa sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lali nggak sujud sawi? Apakah boleh sujud sawi? Boleh sujud. Nggak sujud ya nggak apa-apa. Tapi yang harus diperhatikan, kalau seandainya imam lupa, kemudian imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Ya, diikuti. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Terus yang kedua, ada sujud namanya sujud syukur. Sujud yang dilakukan karena dia bersyukur mendapatkan nikmat-nikmat yang dadaan. Dapat nikmat dadaan. Tapi kalau nikmat yang beruntun, ya memang setiap hari dapat nikmat, tidak dianjurkan. Makanya yang tiba-tiba sujud gak jelas maksudnya tidak dianjurkan dalam kitab-kitab fikih. Yang dianjurkan dapat nikmat, aduh saya selamat, misalkan roboh selamat, sujud. Kalau misalkan nikmat iman dan nikmat Islam, itu sudah ya setiap hari. Kalau seperti itu tidak dianjurkan. Kalau yang memang panjang setiap hari terus menerus. Jadi nikmat yang disyukuri, yang dianjurkan untuk sujud syukur itu kalau nikmatnya itu tiba-tiba. Ini yang perlu digarisbawahi. Kadang-kadang tiba-tiba nggak ada sebab sujud. Sujud. Habis nyetak gol. Gol, itu nikmat kan ya? Gak apa-apa sujud syukur. Tapi apa? Syaratnya sujud syukur sama seperti orang sholat. Satu, harus menutup aurat. Berarti siapkan sarung di lapangan. Dua, harus dalam keadaan suci. Siapkan keran. Tiga, menghadap kiblat, berarti kasih arah kiblat. Kul, wudu. Habis wudu hampar sejadah sarung, Allahu Akbar. Harus itu. Lah kalau yang kita lihat itu sujud tanpa menutup aurat, tanpa wudu, menghadap ke arah mana saja, itu bukan sujud syukur, itu cuma gaya nyetak gol saja. Ya, beda. Sujud syukur, sujud tilawah itu harus dalam keadaan punya wudu. Sujud tilawah ini beda lagi. Sujud tilawah ini kalau kita membaca ayat sajadah, nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini salah satu contoh ayat sajadah. Kalau kita punya wudu, langsung sujud tilawah. Termasuk di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat, dasiyatin kadhibatin khadi'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar, langsung sujud. Kalau nggak ngaji, subhanallah, pasti gitu. Dikira apa? Imamnya salah. Makanya gunanya ngaji gini. Tapi imam yang bijak pasti akan nyampaikan, para jamaah nanti saya akan melaksanakan sujud tilawah, nanti diikuti. Itu imam yang bijak. Kalau nggak bijak, karena yang makmum itu belum tentu ngerti. Ya, sujud langsung sujud. Makmumnya nggak mau sujud, batal sholatnya. Atau imamnya nggak sujud, wasjud waqtarib, nggak sujud imamnya. Pak Freddy sujud sendiri, Allahu Akbar, batal. Ikuti imam. Kalau dalam keadaan tidak sholat, nah ini beda. Kalau punya wudu, langsung berdiri. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau ada yang kita lihat langsung sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i langkah-langkahnya tetap berdiri menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Langsung duduk, langsung salam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, tetap aturannya seperti itu. Ustadz, ini kondisi tidak punya wudu. Apa yang harus saya lakukan? Diganti dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Gak ada? Ya Pak Edi. Misalkan kita dalam suatu sendiri, kita nggak tahu, kita anggap kita merasa salah, terus kita nambahin disawi biar kehati-hatian, biar Ya apa? Ragu lah. bukan, karena aku gini, Wes tahu kalau 4 gitu. 4, tapi kita kehati-hatian, bisa nambahin Ya batal lah. Gak kehati-hatian namanya itu. Kalau sudah yakin jumlahnya 4 ya sudah. Wih, kehati-hatian tak tambahi 1 ya gak bisa. Ya, itu khusus orang yang lupa ini 4 apa 3 baru. Hukumnya apa? Apanya? Hukumnya apa? Batal. Kalau kayak Pak ya batal. Karena Pak Edi sudah ngerti sebenarnya 4 cuma kehati-hatian nambah gitu ya nggak bisa. Ya. Ya, itu berarti nambah rukun batal. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu kalau bertanya boleh WA, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Sudah nggak ada? Ya Pak Son. Wes ngerti lupa, wes ngerti gak kunut, wes ngerti gak tasyahud, gak sujud. Apakah sah sholatnya? Sah, karena sujud sahwinya juga sunnah hukumnya. Ya, sujud sahwinya itu sunnah. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, Pak Didi, monggo Pak Didi. Itu kan sama bersama satu ya, ada perubahan, ada beberapa kali. Kadang-kadang lupa sujudnya berapa kali. Iki sujudnya wis 2 apa enggak ya gitu. Tetap sama kayak lupa rakaat. Kayaknya 1. Ambil yang jumlah yang terkecil. Tapi kalau misalkan kita lupa sujud baru ingat setelah salam. Sujudnya sekali. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum di belakangnya mengingatkan, sujudnya kok sekali. Gak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Ini rukun. Ada rukun yang hilang dalam 1 rakaat, maka 1 rakaat itu gugur, langsung berdiri. Allahu Akbar, nambah 1 rakaat. Meskipun sudah salam, sudah ngobrol beberapa detik, langsung. Faham sampai di sini? Nah, itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.